Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Saya mau bicara tentang laki-laki yang berdoa. Ada seorang pria, taruhlah namanya Gunbat, ya kan, Gunung Batu kayak gitu ya. Jadi dia makan dengan teman-temannya di satu tempat makan. Jadi sebelum makan dia berdoa, dan temannya kebetulan memang jarang berdoa, bahkan tidak mau berdoa, bilang kepada Gunbat gini, "Kamu memang kalau makan selalu berdoa kayak gini, semua keluarga kayak gitu?" Ya, Gunbat bilang, "Nggak semua keluarga kami lah berdoa kayak gini." "Oh iya?" kata temannya. "Iya, jadi anjingku, ikanku ya nggak berdoa lah. Mereka makan-makan aja begitu." Nah, sebenarnya Gunbat ngomong kayak gitu untuk mengkritik temannya yang tidak berdoa waktu makan. Kayak gitu. Masih adakah orang gereja yang tidak berdoa sampai saat ini? Nah, saya mau sharingkan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, dari 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. "Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan." Ayat ini sebenarnya pesan Paulus untuk laki-laki, ya, supaya bagaimana sikap kita berdoa. Kalau ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 7 itu mengenai doa jemaat secara umum. Nah, ayat 8 sampai 14 itu sikap laki-laki berdoa dan juga perempuan. Tapi saya mau ngajak kita merenungkan khususnya untuk para pria, laki-laki. Nanti untuk wanita ada bagiannya, ada waktunya. Saya menyampaikan ini sekaligus mengingatkan kita para laki-laki, para pria untuk berdoa. Kenapa? Ya, alasannya banyak. Yang pertama, kalau kita cek, jujur kita ngomong ya, lebih banyak dalam persekutuan doa siapa kita jumpai? Sepertinya para wanita, perempuan kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga misalnya statement-statement, tulisan-tulisan ya seperti di angkutan kayak gitu ya, di mobil-mobil truk, mobil pickup kan ada di situ dibuat doa ibu menyertai, ya kan? Kemudian ada juga doa restu ibu, kayaknya jarang laki-laki atau bapak gitu, nggak ada, ya kan? Kalau pria-pria tulisannya biasanya "aku tunggu jandamu" kayak gitu. Iya kan? Nah, jadi artinya apa? Kita diingatkan ternyata kita harus laki-laki itu harus penting untuk berdoa. Ya, kenapa laki-laki sulit berdoa ya? Ya, kemungkinan besar begini. Inilah yang dikatakan oleh Paulus tadi. Dia ingin laki-laki itu berdoa tanpa marah, dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa perselisihan. Nah, kemungkinan besar gini, kenapa laki-laki sulit berdoa? Karena lebih sering berdosa. Mengerti maksud saya? Di mana-mana laki-laki berdoa, itu kerinduan Paulus dalam nasihat ayat ini. Tapi kenyataannya berdosa. Ya, makanya diajari dengan tangan yang suci. Itu bicara apa? Ini bicara soal kelakuan, ini bicara soal tindakan, ini bicara soal pekerjaan. Karena pria itu rentan ya dengan hal-hal yang dosa, dengan melakukan yang jahat ya, dengan melakukan hal-hal yang kotor gitu. Jadi tangan pria itu justru sering kotor. Nah, ini buat doanya nggak berkenan. Ini buat doanya sulit kayak gitu ya. Nah, yang kedua tanpa marah gitu. Nah, laki-laki itu mudah sekali marah, ya kan? Jadi kita juga sering terpancing ya untuk bisa marah. Kalau kita tanya ibu-ibu, "Bu, kapan bapak marah kayak gitu ya?" Nah, ada seorang ibu tanya seperti itu, masih ditanya sudah nangis. "Baru tadi pagi Pak Pendeta," gitu. Jadi artinya kita pria ini gampang sekali marah, tapi kita butuh respon yang benar. Makanya doa itu pun diajarkan supaya tanpa marah kayak gitu ya. Gampang. Jangan mudah marah. Kita harus ingat mungkin caranya apa ya? Respon harus benar. Bagaimana supaya kita tidak mudah marah? Coba pikirkan kenapa orang itu ngomong seperti itu, kenapa istri itu ngomong seperti itu. Coba kita tempatkan diri kita pada posisi yang mungkin membuat kita marah gitu ya. Posisi istri yang buat kita marah gitu ya. Nah, yang ketiga tanpa perselisihan. Nah, laki-laki juga gampang berantem, gampang terpancing. Jadi sedikit konflik. Kadang-kadang pasangan atau istri dijadikan sparring partner untuk berantem kayak gitu. Harusnya jadi rekan untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi ketiga ini rentan. Makanya Paulus ajarin sikapnya dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Jadi supaya di mana-mana laki-laki berdoa, bukan berdosa. Kalau kita berdoa di mana-mana,
Makanya doa kita itu akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan, membuat proteksi dalam diri kita dan juga keluarga kita, dan juga membuat segala rencana jalan kita, karya kita berhasil. Ada dua contoh yang menarik. Yang pertama kita lihat Ayub. Ayub itu dia orang yang tekun doa sehingga memproteksi keluarganya. Iblis sendiri bilang pada Ayub 1 ayat 10, ya, di situ dibilang kepada Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa, kayak gitu ya. Kalimatnya mengganggu sementara engkau mendirikan pagar. Jadi Tuhan tuh memagari Ayub. Kenapa? Karena Ayub tuh berdoa. Ayat 5 pasal 1 itu setiap hari dia menguduskan anak-anaknya itu dalam doa. Kita lihat Yesus sendiri. Yesus itu segala rencananya berhasil, termasuk salib, berjuang sampai menderita. Kenapa? Karena dia terus berdoa. Doa bisa membuat segala rencananya berhasil, sekalipun banyak tantangan pergumulan. Oleh karena itu, di mana laki-laki, dimanapun Anda berada, saya juga laki-laki, pria, yuk kita ambil waktu untuk bisa berdoa dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Kiranya doa itu akan membuat kita berkenan bagi Tuhan, akan memproteksi diri dan keluarga kita, dan juga akan membuat segala rencana kita berhasil. Untuk yang ibu-ibu, dukung Bapak dalam doa. Untuk teman-teman cewek, carilah jodoh pasangan yang mau berdoa. Shalom.